Udah bisa? Udah, tinggal duduk sih, itu baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Bapak Tugas Kuswan, Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang insya Allah dimulakan Allah. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim di masjid tercinta kita, yaitu Masjid Jami' Baitur Rahman, yaitu dalam rangka pengenalan dan penggunaan YouTube Masjid Jami' Baitur Rahman. Hal ini tentu saja YouTube kita ini ada baru terbentuk beberapa hari yang lalu atas inisiator dari Bapak Subur, kemudian saudara kita Hanif, ada juga nih Pak Ahmed Prin Surata. Salawat serta salam marilah kita menunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, sengaja bidang pemuda mengundang Bapak-bapak pada malam hari ini, yaitu dalam rangka seperti saya sebutkan tadi bahwa masjid kita ini perlu diekspos supaya nanti terkenal di mana-mana. Kemudian dengan adanya YouTube ini, insya Allah itu nanti akan berjalan dengan baik dan kemudian akan dikenal di seluruh jagat per media sosial. Jadi sebetulnya ini saya mengundang Yohana Risma karena Ana Risma ini adalah calon dari generasi kita, tetapi tadi Diki anaknya Dusin ini nggak bisa hadir karena lagi ke rumah Pak D-nya. Ada cara. Kemudian yang lain-lain juga nggak ada berita. Jadi saya kira walaupun kita seberapa ini 8 orang, insya Allah ini akan 7 ya, akan mendapatkan informasi terkait dengan YouTube ini. Jadi kalau saya terus aja nih Mas Hanif, saya ini nggak paham dari YouTube ini kan. Jadi makanya malam ini kita undang Mas Hanif, kemudian akan ada Prin ini, kemudian Pak Subur yang sudah menginisiator dari YouTube kita ini. Jadi untuk kelanjutannya nanti mungkin kita akan undang kembali itu anak-anak Risma supaya mereka tahu apa sih gunanya YouTube ini, untuk apa ini kan. Jadi sebetulnya mereka ini harus hadir pada malam hari, cuman tidak ada konfirmasi. Nah, yang bapak-bapak, Pak Yusman tidak bisa hadir karena agak meriang katanya tadi. Kemudian Pak Johari tidak ada informasi. Jadi sebagai pengantar saya kira itu dulu dari kami sebagai koordinator pemuda, karena di dalam kepemudaan ini tentunya berhubungan dengan anak-anak Risma dan kita semua, terutama yang masih muda ini seperti Hanif, Prin. Kalau saya ini karena udah tua ini Mas Hanif, jadi tapi masih dibilang pemuda juga rupanya. Jadi itu saja sebagai pengantar. Mungkin nanti ada masukan dari bapak-bapak semua, mungkin dari Pak Ketua dulu ya. Ini yang pemuda ini sebetulnya, yang bagian pemuda ini Pak Rustami, saya, ada beberapa lagi Pak Yusman dan Johari, kemudian Ivan ya, tapi beliau tidak ada konfirmasi.
Jadi untuk sementara itu dulu dari kita, nanti kita diskusi aja apa yang kira-kira yang perlu kita bicarakan, kemudian untuk kelanjutan pada YouTube ini. Ini mungkin Pak Kuswan dulu sebagai Ketua DKM, kemudian nanti dilanjutkan dengan yang lain-lain, yang pakar-pakarnya ini Pak Subur, yang sudah memulai YouTube kita ini ya. Jadi alhamdulillah juga alatnya sudah lengkap kita kan, jadi sudah ada tripod dan HP-nya sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan YouTube ini. Saya kira itu saja, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada kita semua yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka kita ingin memperoleh informasi mengenai kegiatan YouTube di Masjid Jami Baitur Rahman ini. Kita dari pengurus selalu bersedia untuk menyiapkan peralatan berkenaan dengan kegiatan YouTube, kegiatan masjid kita ini. Nah, hanya barangkali mengenai kegiatan kita ini ya orangnya itu aja, kemungkinan ya itu aja, termasuk mau di mana aja, mau sarana kayak mau kegiatan pembangunan rumah Quran, majelis talim, ya itu aja orangnya. Jadi pada prinsipnya walaupun orangnya itu saja, bagaimana caranya ini supaya bisa berjalan dan lebih efektif. Karena kalau kita mengandalkan dari anak-anak Risma yang terus terang saja, kita ini di sini sudah lingkungannya lingkungan tua. Kalau anak Risma kita cari di sini agak sulit. Jujur, anak SMA-nya saja ada berapa orang gitu, yang level SMA, SMP. Nah, yang banyak ini kelihatannya adalah justru yang sekolah dasar yang banyak. Nah, ini barangkali yang harus kita siasati ini dari anak-anak sekolah dasar ini, supaya ketika dia masuk ke SMP, masuk ke SMA, dia bisa betah mengisi masjid kita. Karena kalau yang sudah SMA, dia bentar lagi dia meninggalkan kuliah, dia kemana, dia pindah gitu. Tapi kalau yang dari SD kemudian ke SMP itu waktunya ya panjang ya. Kemudian kita bisa mempersiapkan mereka ke depan bisa menjadi bekal kita. Hanya kalau saya perhatikan ini, bagaimana sih sikap kita ini terhadap anak-anak ini supaya anak-anak ini juga tidak merasa atau mungkin merasa ketakutan gitu ya. Ya, anak-anak ini sebenarnya kita paham semua lah. Anak-anak ini sebenarnya ya namanya anak-anak pasti ada yang nakal, macam-macam itu. Tapi kalau kita mensikapinya salah, ya nanti tambah jauh anak-anak kita ini. Terus siapa lagi yang mau membimbing mereka kalau kita juga nggak istilahnya nggak peduli gitu. Jadi ini yang perlu sikap dewasa kita lah untuk menarik mereka supaya mereka betah ke masjid. Bukan ya artinya bukan membolehkan mereka nakal, bukan. Tetapi bagaimana caranya kita mensikapi mereka yang memang saat-saatnya nakal gitu. Kalau mereka mau pintar ya artinya mereka sudah lebih pintar dari orang tua. Kalau mereka bisa disiplin artinya bisa sudah lebih disiplin dari orang tua gitu. Terkadang yang tua aja masih main-main, masih ngobrol di masjid, masih nggak karuan suaranya. Orang zikir, orang berdoa, yang ngobrol suaranya kedengeran mana-mana, itu yang tua kan. Apalagi yang anak-anak.
yang semestinya nggak perlu lah banyak cerita di masjid ini sebenarnya, terutama orang pada saat zikir, orang berdoa gitu kan, orang kan perlu khusyuk, perlu tenang. Nah ini yang memang istilahnya bukan menganggap wajar anak itu nakal, tetapi bagaimana kenakalan anak-anak itu secara wajar, kemudian mereka juga merasa oh saya ini salah gitu. Nah ini yang harus barangkali yang kita tunjukkan sikap itu. Kemudian mengenai kegiatan YouTube, saya kira memang ini istilahnya nggak kelihatan ya YouTube. Jadi orang itu perhatian ke YouTube kan nggak kelihatan juga. Mau seperti apa, sejauh apa gitu. Barangkali kalau subscribe aja kan hanya ini aja dia. Tapi isinya di YouTube itu apa? Itu saya yakin tuh hanya sebagian kecil saja yang memang betul-betul ingin tahu gitu. Apa namanya? Dari hasil kegiatan kita ini. Nah, barangkali kita perlu waktu nanti suatu saat hasil produksi YouTube kita ini kita tayangkan. Misalnya seminggu sekali gitu. Panggil anak-anak anak-anak kecil lah itu, kita panggil, kemudian nonton salah satu episode yang barangkali yang berkaitan dengan anak-anak ini supaya bisa lebih baik tentang sikap anak-anak ini, bagaimana sikap anak-anak di masjid, bagaimana sikap anak-anak terhadap orang tua gitu. Nah ini barangkali nggak apa-apa kita ini kan tayangkan lah, nanti kita perlu LCD, kita beli LCD, kita tayangkan gitu. Kita ramai-ramai nontonnya, termasuk barangkali apa namanya, kalau kita memantau bapak-bapak kita, termasuk saya mungkin dipantau gitu kan, oh ternyata kegiatan ini nggak logis nih di masjid gitu kan. Nah ini pembelajaran untuk kita semua, bisa memotivasi anak-anak kita. Nggak apa-apa anak-anak nakal itu di video kan, nggak apa-apa, gitu. Nah ini kamu nih di masjid nih gitu. Nah ini barangkali masukan-masukan untuk kita semua, sehingga bisa apa namanya, bisa mengetahui semua informasi ini kepada jamaah kita. Sepertinya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua DKM yang telah memberikan banyak ujangan-ujangan kepada kita. Jadi intinya kita ini memang masih perlu anak-anak yang artinya dari SD, SMP, dan SMA ini yang digabungkan menjadi Risma. Jadi jangan kita di masjid itu rasanya wajah kita garang gitu. Kemudian ada beberapa contoh di sini juga dulu anak kita masih kelas 4 SD, kemudian dibentak dan tidak pernah kembali ke masjid kecuali waktu bulan Ramadan. Anak ini sudah menjadi mahasiswa ya, si Arif ya. Jadi dia trauma sekali karena ada yang memperlakukan dia tidak baik ya. Jadi ini yang perlu kita jaga Pak Sunton ya. Ini insya Allah nanti kalau anak-anak yang kita kumpulkan ini, memang anak-anak ini nggak bisa kalau kita bentak begitu aja. Dia harus kita perlakukan dengan ramah. Nah, jadi mungkin senyum sapa gitu kan. Jadi nggak bisa gitu. Nah, ini perlu artinya perlu pengalaman juga. Jadi jangan memperlakukan anak itu seperti orang-orang yang di luar kemampuan itu. Jadi insya Allah nanti Pak Subur sudah mengamati juga, saya kira tadi anak-anak yang ngaji kemudian di foto, kemudian waktu itikaf itu sudah diarahkan. Jadi ini satu bentuk untuk kita mendidik anak-anak kita ini, terutama di lingkungan Masjid Jami' Baitur Rahman. Nah, itu saja mungkin tanggapan dari saya selaku yang di bagian pemuda. Ini sebenarnya agak berat ini Pak Lebur ya, di bagian pemuda ini. Jadi mengumpulkan anak-anak supaya mereka ini tertata dengan rapi dan sopan santunnya dengan baik. Saya kira itu ya tanggapan mungkin dari Bapak-bapak, mungkin dari Pak
Senton atau Pak Bustami memberikan wejangan untuk kita diskusikan sini. Silakan Pak. Mungkin saya menambahkan dulu, mumpung ingat. Mungkin ada secara periodik mungkin ya, kita mengumpulkan anak-anak kecil, anak-anak Risma Ya. secara berkala ya, dengan memberikan motivasi ya, mungkin ada tayangan, kemudian ada motivasi lain misalnya mereka diberikan suatu kegiatan yang kegiatan itu menantang mereka, tetapi juga kita kasih reward. Ketika tayangan-tayangan mereka bagus, tampilan mereka bagus yang berkaitan dengan keagamaan, ya nggak apa-apa, kita kasih reward. Nah, terus yang terpenting lagi, jangan merasa hina kalau bersalaman dengan anak kecil. Kita bersalaman dengan kita itu merasa dihargai. Teman kita lewat saja nggak salaman gitu, kita merasa dia cek gitu. Kok sombong amat gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau anak kecil salaman kita dengan anak kecil. Mereka merasa dihargai. Ini menurut saya ini penting. Ya. Cobalah kita dengan kawan. Kayaknya maaf gitu, apalagi sudah punya statusnya misalnya lebih tinggi, gitulah, ilmunya lebih tinggi. Terkadang lewat aja gitu. Kira-kira terkadang kita juga dalam hati kan gitu. Kayak gini gitu. Apalagi kalau sudah salamnya dipilih-pilih gitu loh. Kira-kira seperti apa? Dia lewat, salaman dipilih-pilih. Adalah rasa ini loh dalam diri kita itu. Nah, ini barangkali sikap yang seperti ini yang harus kita, bagaimana caranya keakraban ini tumbuh satu sama lain. Kemudian ya kalau ada 1-2 misalnya yang nggak genas ya masih mending. Tapi kalau banyak misalnya yang nggak genahnya kan ini bahaya ini. Kalau menurut saya terutama di masjid ini. Karena memang kita di kemarin ini kan kita merasakan suasana yang tidak nyaman itu di masjid ini. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ya walaupun kita gedek juga gitu ya, udahlah salaman aja lah gitu. Nah, ini bagaimana caranya ini? Memang perlu ke ini lapang. Iya, lapang dada, jiwa besar, nggak usah mikirkan masa lalu lah udah. Memang kalau kembali ke masa lalu, waduh berat memang. Saya kadang-kadang sedih juga loh. Saya mau masuk ke masjid, tapi ngeliat orang kok saya sebel banget. ini saya rasakan sendiri, saya nggak ini. Saya terus serang aja, maaf kok mengeza juga ada orang tertentu malas juga saya salaman gitu. Tapi sebenarnya itu salah gitu loh. Astagfirullah. Nah ini ya barangkali gimana caranya kita memberikan contoh, nggak usah merasa enak lah salaman dengan hasil rangkul anak kecil gitu. Mereka juga merasa dihargai gitu di masjid. Kayaknya itu. Terima kasih. Ya, nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk maju ke depan, ya kita harus menyamakan persepsi, menyamakan satu misi, visi yang benar-benar nggak goyah itu. Pokoknya kita ayo bareng-bareng. Gitu. Ya, jadi ide gagasan yang dalam rangka memakmurkan masjid, ya memakmurkan masjid, kita garap misalkan beberapa kelompok, ya itu dalam rangka karena sekarang fasilitas mengikuti zaman, ya untuk makmur masjid itu dari tingkat sekarang katakanlah tadi TK, kemudian SD, kemudian SMP itu benar-benar sudah kita plan, ya sampai dengan usia lanjut, ya, lansia itu semua untuk ngisi kegiatan ini, ya jadi itu hari itu cuma ada 7
ya Senin, Selasa, Rabu itu insya Allah kalau semua penuh kegiatan, ya sampai dengan misalkan tidak hanya yang namanya santri atau pondok itu hanya anak saja, tapi sampai dengan pondok lansia. Nah itu, ya misalkan lah ini sudah karena sudah masuk kelas, masuk sekolah, ya misalkan kemarin di saat libur itu, ya karena kita kemarin belum teragendakan, ya nggak apa-apa, semua tidak ada kata-kata terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ide, satu gagasan, Bismillahirrahmanirrahim. Masjid kita harus ramai dari segala macam kelompok dan kegiatan. Nah, untuk teknisnya, monggo kerso, silakan yang para ahli-ahli itu, ya yang teknisnya saya yakin mas guru itu pengalaman di sekolahan memegang para siswa itu saya yakin itu bisa diaplikasikan di sini. Kemudian menarik sekali tadi ya Mas Ketua sudah sampaikan, ya memang reward itu bagi anak itu luar biasa, ya reward yang di shooting itu ditunjukkan nanti misalkan ada LCD, ya kemudian itu udah ada ada layarnya, ya itu silahkan diagendakan lah. Memang saya yakin karena kita semua juga punya kesibukan dan idealnya kan dakwah ini mempunyai waktu yang diprioritaskan idealnya, ya, tapi realitanya itu kan sisanya waktu waktu yang kita gunakan untuk seperti ini kan sisanya. Memang godaannya. Nah, itu realitanya, itu yang perlu kita karena ya semua mempunyai kewajiban mengelola manajemen keluarga, manajemen maisahnya atau pekerjaannya. Nah, itu sebagai gambaran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membuat menjadi tim tank, ya, tim pemikir, tim pemikir, tim tank, ya tim thinker. Ya, itu. Jadi kita menjadi tim pemikir, ya, yang terus menerus goalnya itu adalah masjid kita ramai dari segala usia. Itu, ya, nggak mungkin lah ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong mau penduduk besar, nggak mungkin. Ya, misalkan Mas Prin kan punya anak, ya itu anak si Bagas sama si Prabu. Nah itu misalkan, ya itu menjadi istilahnya penggerak utama di sini, itu mengawali ngumpul gitu misalkan. Saya punya cucu 2, itu ya beliau punya cucu, ya itu, ya dan sebagainya. Ayo kita garap. Nah, itu teknis monggo kerja. Tapi yang penting kita bismillahirrahmanirrahim sepakat kita menjadi tim tank dalam rangka memakmurkan masjid dari segala usia yang didokumentasikan, diupload, dan kita punya ciri khas utama itu apa? Masing-masing masjid punya ikon. Ikon kita apa? Pengennya apa lah itu. Itu bukan harus sekarang, tapi sambil berjalan nanti akan ketemu. Itu. Kemudian yang kedua, ya secepatnya teknisnya monggo kerja silakan. Itu tadi Mas Guru juga sudah sampaikan. Secepatnya itu kita pengen mendengarkan sebenarnya, mendengarkan anak-anak itu bisa kumpul, ya dari SD sampai SMP, SMA itu. Pengen kita itu. Ya kumpul, misalkan ada sampai 30 orang itu, wah lumayan gitu. Itu tadi Mas, diajak makan dulu, rawopo itu ya. Makan apa terserah malam hari, misalkan buatkan nasi nasi bungkus kan seneng aja makan pas malam akad besok, minggu kemudian itu ya,
makan Tapi bersama di, itu dulu. di sela kegiatan makan itu ada ada kegiatan. kegiatan. Iya, betul, betul. Itu. Tapi judulnya makan dulu aja. Nanti kalau diajakan kita udah melayu dulu itu. Ya mungkin kalau menurut saya sih, misal mereka sambil makan-makan ringan lah misalnya, ada tayangan bisa Tayangan. mereka tonton, Heeh. sehingga mereka apa namanya ya ada ketertarikan dengan masjid ini. Keterbaik. Mungkin pertama tayangan mereka kenakalan mereka lah, misalnya selama seminggu, udah kita syuting aja kelakuan anak-anak Iya. itu kan. Terus nanti yang lain apa, terus sampai katakanlah dari kenakalan itu muncul anak-anak yang memang berkeinginan lebih baik. Lah ini memang nyambung ya, sinambung ya ini. Memang ini apa penting ini tadi. Memang kita sholat gitu, khususnya penyoting ya yang tim media itu tadi boleh nggak langsung ikuti itu tadi, tapi karena mau ngambil gambar orang-orang yang sudah sholat tapi anak-anak masih ya itu kan masih berisik kan, biarin aja tapi kita syuting. Nah itu Itu kan kemarin Pak Ustadz siapa yang dari KUA itu. Ya kan kemarin tuh waktu pas kita mengukur arah kiblat itu kan, beliau tuh menyarankan itu tadi betul kata Abi tadi, bisa kita sholat, ada yang jaga satpam 5 orang betul. atau berapa, memperhatikan perilaku anak-anak itu. tuh. Bisa juga sekalian Nyoting, gitu betul kan. sekali. Jadi nanti setelah sholat selesai, nah mereka baru sholat. Betul sekali. Memang di mana-mana hampir berlaku seperti itu. Iya. Ya karena menjaga itu. Sekarang menjaga kita syuting lah. Nanti karena misalkan malam Ahad, ya LCD mungkin Mas Cipto masih punya itu. Ya bisa pinjem gitu. Ya itu jadi itu Mas Cipto juga setuju itu. Ya, bagus. Iya. Kalau dia punya malah enak. Itu. Ya kita wes. Oke, Monggo silakan Mas. Pak Pak Rustami mungkin ada masukan. Mungkin cuma saya masukkan aja ya, mas tambahan. Mungkin didata dulu berapa di lingkungan sini ini yang anak SD ada berapa, SMP ada berapa, Setuju. yang SMA ada berapa kan. Karena kan ada juga yang orang yang kayak anak SMA mungkin numpang sholat aja, jadi kan nggak ada ini gitu kan. Nah, itu yang perlu didata dulu aja, nanti orang yang jelas banyak anak-anak yang SD tadi yang saya kira itu aja tambahannya tuh Pak Lewat. Data ya. Ya, kalau sebenarnya anak SD itu memang banyak sini kan yang tutupnya yang aktif itu kan yang ikut apa namanya Sholat ketika waktu itu. SMP juga banyak ini anak beliau ini kan. Kemudian anak si Aljius kemarin kayak nggak tahu masuk di mana, saya belum dapat laporan dia. Kemarin pengen masuk SMP 14 tapi kayak ada hambatan gitu. Satu lagi ada banyak anak SMP. Iya. Anaknya si Ini juga apa? Putune Pak Rizal itu kan juga dua. Nah, ya itu dua. Oh, iya, itu udah masih SD. Iya itu kan. Satu SMP masuk Oh, iya, masih SMP SMP. ini. Nah yang sering sholat pakai baju gamis itu ya, ya yang Terus si putih-putih. gedut-gedut itu. Ya itu anak Daniel. Nah, itu. Dua. Oh Ya, ya, itu aktif itu. Iya. Oke, ada lagi Pak ada Mas? Ini ahli pereditan tadi dapat informasi. Beliau ini kan dulu tuh memang sudah syuting itu biasa dia apa semua. Jadi mungkin ada masukan yang perlu kita ambil. Tentunya Ahmed kan lebih paham situasi. Ya kalau teknis sih tinggal nanti setelah ada stock shoot aja kan gitu loh. Jadi kan paling tidak banyakin stock shoot itu. Jadi apa yang itu kita kita simpan aja kan gitu. Nanti baru kita gabung di edit aja sih. Nah, kalau yang kayak anak-anak itu saya ini dulu dari SD udah di sini. Jadi anak Risma itu sudah mulai menghilang itu zamannya jujur aja dari Pak Saluri ke atas tuh. Terakhir itu siapa yang saya tahu itu anaknya Pak Saluri, si Wawan, ketua Rismanya.
Kurniawan. Wawan itu kan Kurniawan. Nah, dari Wawan ke bawah itu dulu itu kan di sini nih rame banget anak-anak itu. Jadi ya itu, ya saya juga termasuk nakal dulu kan istilahnya. Cuman sama yang senior ini diarahkan gitu. Nggak langsung kayak yang tadi si Arif kabur pasti kan gitu. Berapa tahun Ya kan, ya itu aja sih. Karena saya dari masjid ini berdiri saya umur 4, kelas 4 gitu. Kelas 1. ya? Iya. Zaman ini dibuka kan istilahnya. Sholat maghrib bersama. Sama Pak Saiful itu juga zamannya. Jadi kalau untuk video ya paling ya itu aja, stock shoot aja dan apa aja yang nanti kita mau ini. Iya, kita mengeditnya ya. Nah itu kan perlu yang si Hanif kan nggak posisi di sini siang hari, itu ya, itu jadi nggak bisa full, itu jadi perlu orang yang mengoperasionalkan shot-shot tadi selain Pak Subur. Makanya untuk sementara paling ya, misalnya kan kegiatan kita ya yang rutin itu kan yang jelas di sholat Jumat, kemudian kalau ada pengajian, ya di kegiatan-kegiatan di masjid lah ya. Nah mungkin di samping saya sih pengennya mulai Jumat besok, Trinity udah mulai gitu loh. Misalnya gitu kan. Insya Allah. Misalnya ya nanti kita di situ kan sama-sama kita ini gitu kan. Intinya gitu. Sambil saling pandu lah ya. Jumat pagi besok. Jumatan. Jumat pagi juga ada. Jumat pagi ada. Oh iya, ada pengajian. Makanya saya bilang pokoknya Ada pengajian, ada makan bersama. Iya, ada. kegiatan Nah, itu. Hmm. Nah, itu kita gimana caranya kita bisa kolaborasi lagi. Nah itu Syukur-syukur 2 video saya ambil ada 2 view tuh. Itu iya. bisa digabung nanti gitu. Dan itu Nah, kan selama ini kan kalau Mas kan HP masih ini ya, kalau belum ada yang megang tadi mau diserahkan ke saya bilang nanti aja. Jadi saya kalau misalnya kegiatan kemarin itu pakai HP saya, baru saya kirim ke HP masjid, baru diedit, baru itu yang ditayang. Nanti sih kalau bisa dua-duanya gitu, nanti bisa saling isi dia. Gitu. yang mau apa? Suara siapa? Gitu sih. Ya, untuk megang fasilitas kita ini kan ini tripod sama ini. Nanti Pak Subur satu, Mas Hanif kan, misalnya Pak Saib nggak ada mungkin bisa titipkan sama sampean kan. Jadi, Kalau tripod ini posisi di sekitar Di sini terus. paling nanti ini Pak gimana caranya mungkin perlu buat duplikat kunci. Oh ya Bisa bisa. saya megang gitu loh, maksudnya kalau pas ini nggak perlu saya nyari-nyari gitu lah. ya bisa. Bisa. Buat duplikat aja. Nggak apa-apa buat seberapa orang Iya. buat, Ya, nggak kita apa-apa. jawab lah gitu. Iya. Karena gini, tadi saya udah ngobrol sama Prin kan punya apa yang untuk edit punya software. Ternyata software tuh nggak bisa di HP, ya kan? Karena mungkin nanti ada animasi dan sebagainya. Software itu harus di laptop atau di PC. Di komputer. Nah, komputer. Nah, itu bisa. Makanya nanti, makanya kalau bukan kunci itu, kalau kita nggak pegang kunci kan nggak bisa masuk Ya, gitu loh, ya, kan? ya. Itu kita bisa Besok kapan langsung aja, duplikasi. gitu kan? Kapan aja kita masuk gitu. Yang penting yang tadi Fritz bilang, stok videonya kita udah punya gitu. Ya, stop video ya. Sebenarnya video-video yang lama itu ada sebagian yang sudah saya simpan di PC, sebagian itu bisa nanti kita edit. Ya ini ada pakar-pakarnya, nanti tinggal saya minta bisa saling isi lagi ya. Nah, kalau yang namanya edit itu kan perlu konsentrasi, fokus dan ngetiplek lihat itu. Itu silakan, makanya cocok sekali itu. Nah, terus di samping itu orang-orang yang ahli shoot itu kan punya kejelian. Ya. Nyata kejelian Jadi melihat momen-momen tertentu gitu loh. Jadi ini ya, saya mau sedikit share ya. Saya itu kebetulan sekarang ini yang saya tekunin di YouTube. Saya juga pernah di Facebook, pernah di Instagram, pernah di TikTok. Tapi istilahnya saya yang 3 ini kurang ini. Saya di YouTube tuh di Facebook tuh sempat monet saya.
Cuman karena saya kan itu ketentuannya ketat tuh, YouTube, Facebook itu ketat ketentuannya. Kita harus paham tuh, misalnya apa yang nggak boleh kita shooting. Itu kalau kita melanggar dan pelanggarannya itu keras, itu kita langsung di apa tuh? Di band. Di ban. YouTube Facebook saya di ban. Jadi saya yang sudah monet itu karena saya nggak bisa nanggulangin, udah saya biarin aja. Nah, YouTube saya ini itu pernah kena ban juga nih. Begitu monet kena ban. Alasannya konten berulang. Padahal video-video saya akhirnya saya bandingnya diterima dan ini bisa untuk pelajaran untuk kita juga gitu. Nah, mungkin yang giliran saya langsung aja ya. Jadi mungkin Bapak sekalian, Pak Ketua dan Pak Muslim semua, bahwa di masjid kita ini kita sudah punya 4 media sosial, antara lain YouTube, Instagram, Facebook, sama TikTok. Udah kita buat semua tuh wadahnya. Nah, mungkin nanti kalau tim kita udah kuat, ada yang bertanggung jawab gitu. Contohnya YouTube lah, saya bertanggung jawab di YouTube, Prin bertanggung jawab di Facebook, misalnya gitu kan, si Mas Hanif di Instagram, satu lagi di TikTok gitu, supaya fokus dan nanti orang-orang itu harus paham apa-apa yang nggak boleh, apa-apa yang ini gitu, karena mereka itu ketat tuh, aturan mereka itu ketat. Jadi kalau video kita itu pelanggar terkadang langsung dihapus. Saya pernah itu, padahal menurut saya itu sederhana. Jadi cucung saya itu makan mukbang lah istilahnya kan. Saya videoin, masih ada di sini. Begitu saya upload, langsung dihapus merah itu. Video ini dihapus oleh YouTube. Nah itu berarti konten itu nggak boleh gitu. Nah contohnya kayak kemarin kita kurban. Pada saat nyembelih itu nggak boleh. Makanya saya pada saat itu aja saya halu-halunya aja gitu loh. Ada hal-hal yang nggak boleh gitu loh. Terus perundungan. Kalau misalnya kita mukulin anak, kan diedit boleh dulu kan. Iya. Makanya banyak itu hal-hal yang Sebelum ya, diupload kan diedit makanya dulu. timnya itu harus paham gitu loh. Nggak sembarangan kita upload. Makanya sebelum diupload itu benar-benar harus makanya penting editing tadi. Jadi kalau misalnya dilihat bersama dulu. Editing tadi. Ternyata ada, ya, contohnya kemarin waktu itu sama yang 100 apa 40 tuh. Yang mana? Pak Yanmar. Itu kan 40. penceramanya Pak Aunullah Firdaus kan. Beliau itu menyampaikan ada yang salah. Waktu saya cut tuh. Di-upload di YouTube saya nggak ada. Yang Sarah itu saya hilang karena itu kalau kita upload bisa kena saya. Oh iya. Itu iya makanya apa ya? Kayaknya sederhana ya, tapi nggak sesederhana itu. Dan saya sudah ngalamin gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin ini kan jujur aja, saya selama ini menggeluti di YouTube itu betul-betul alami gitu, nggak ada yang bimbing, nggak ada istilahnya. Saya hanya autodidak aja. Dan mungkin Bapak sekalian ya, ini sekedar ini aja ya. Video pertama saya itu 9 bulan yang lalu. Sederhana ini, modalnya cuma 15.000 saya beli jeruk. Beli jeruk aja nih. Saya kasih sholawat. Yang nonton ini cuman sekitar 2.500. Itu video pertama saya. Cuman beli jeruk aja saya kan. Nah itu perlu kita kreativitas. Nah masjid kita ini bagus banget. Ini bisa kita asal kita punya kreasi gitu. Bisa dieksplor. Yang paham sembari ngejelasin, sembari diiniin. Contoh yang ada di masjid ini ya, yang sudah saya itu ada berapa? Anit kemarin lihat nggak? Nggak sempet ya? Ada nih, makanya nanti mau saya share juga kalau kita ada grup, mau saya share tuh, maksudnya saya ngambil video kayak gini aja ya, subscribe-nya bisa 100 orang, satu video tuh. Oh iya. Iya, misalnya kita ngambil gini kan, nah kita kasih sholawat aja. Nah terkait dengan musik ya, musik itu YouTube juga ketat tuh. Ada musik-musik yang sudah dilegalkan, ada yang musik yang punya hak cipta. Nah itu kita harus paham juga tuh. Makanya kalau saya ada acara tuh kalau pas ada musik saya nggak mau.
karena pasti saya kena bans tuh. Saya yang ditegur gitu kan, karena itu hak cipta gitu. Nah itu mungkin sekedar dari saya ya, makanya saya perlu pendamping gitu kan, karena saya jujur aja nggak mampu gitu kalau sendirian gitu. Iya betul. Saya ya ada Hanif, ada Mas Prim ini tadi udah sempat ngobrol sih di tempat Mas Nanto tadi. Beliau ternyata waktu editing itu bisa animasi ya kan, bisa running tag. Kalau saya jujur aja saya belum punya itu, ilmu itu belum punya. Makanya kemarin Pak Ketua komentarin punya siapa? Mas Don ya. Mas Don Peci hebat karena dia emang punya ilmunya, saya nggak punya. Iya. Nah, mungkin pada kesempatan ini memang kita malam ini kita baru sedang ngobrol lah, mungkin nanti kedepannya sih kalau bisa sebagai tim inisiator kita itu ya kita ada semacam tim kecil lah gitu. Ya sementara ini udah ada 3 orang ini, saya yakin udah bisa kolaborasi kita. Dan tadi saya ngobrol sama Mas Prim, besok insya Allah kalau ke kantor dia akan ngambil software-nya itu, akan kita copy di komputer saya, ke komputer Kak Masjid. Saya juga ada laptop, kalau bisa saya install di laptop saya ya kan, maksudnya bisa kerja di sini, bisa kerja di rumah gitu. Dan alhamdulillah YouTube saya ini 9 bulan yang lalu, tadi si Frin juga lihat ini yang video ini 9 bulan yang lalu, itu sekarang subscribernya itu udah 19.100. 19.100. Yang nonton udah 6.500.000. Itu padahal saya nggak punya ilmu, maksudnya ya itu tadi video ala kadarnya. Ini tuh Mas Hanif melihat sendiri video yang ini ya, mungkin jeruk tadi. Bukan, yang jeruk itu ini yang nonton nggak terlalu Lanjutkan lah. Nggak, maksud saya gitu loh, mesin ini harusnya lebih bagus gitu loh. Iya. Harus lebih bagus karena personalnya anak-anak muda, terus ininya juga Si Diki itu bagus itu Diki sama komputer 3. Anaknya si ini ya, Husen ya. Oh itu ini dari masjid ya, yang dari masjid kita. Yang subscribe 449 orang. Yang nonton 16.000. Nah, videonya yang like 1.200. Ini bukan cuma kita pasti kan, kalau orang luar rumah ini gitu. Iya. Makanya kalau kata Pak Ketua tadi ngarepin jemaah, emang nggak ini, kita harus keluar, orientasinya harus keluar gitu loh. Videonya kayak mana ini? Videonya sederhana banget gitu loh. Berarti momen Jumat subuh itu, momen Jumat berkah itu, iya. Memang timnya itu harus harus kreatif gitu. Iya. Itu. Kayak gini aja. Yang subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Ini kan pahalanya ini kan siar juga, kita mensiarkan para malaikat mensiarkan agama lah gitu kan. Ketiga, dosa-dosa kita akan diampuni. Nah jadi memang kita istilahnya YouTube kita pertama kita ingin sosialisasi ke internal juga ke luar gitu loh. Jadi kata Abi kan sedikit kebaikan itu yang bermanfaat untuk orang banyak itu kan pahalanya banyak kali ya. Nah, itulah makanya di YouTube saya itu nggak ada hal-hal yang saya hindari, hal-hal negatif. Istilahnya ya kayak gimana caranya kita kalau mau viral yang bagus gitu. Saya kalau misalnya ada momen yang istilahnya poinnya negatif, saya nggak mau viralin. Karena begitu saya viralin, saya dapat dosanya. Kata Abi gitu ya. Dosa jariah. Dosa jariah. Nah, itu sekedar sekedar saya. Jadi kalau berbagi cerita gitu. Sebenarnya itu bagus ya Pak Subur ya. Itu bagus. Terus sebenarnya yang kita tonton kayak Dedi ya. Kang Dedi itu kan. Itu kan sebenarnya kegiatannya itu komentar aja gitu. Misalnya kayak kegiatan ini ceramah gitu kan. Nah terus ada yang mengomentari dari kegiatan itu gitu loh, sehingga intinya kegiatannya panjang karena ada yang komentari sedikit tapi bermakna gitu loh. Nah itu yang harus yang bisa
Oh iya. Jadi menceritakan kembali Iya. gitu. Dari kegiatan dari ceramah itu atau dari kegiatan majelis taklim, pokoknya apa aja lah gitu. Harus ada yang orang pintar menyampaikan lagi komentarnya sehingga bisa diambil simpel sesuai dengan kebutuhan waktu di itu. Ya Kang Deddy itu kan kayak gitu. Mungkin ceritanya panjang, tapi kan sambil dikomentari tersampaikan gitu intinya. Ini kembali lagi ke video yang di masjid kita ya. Ini kan menceritakan kita sholat berjamaah, ya kan? Kenapa yang subscribe sampai 1.200 orang? Karena dia senang gitu loh. Mungkin yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik gitu. Kan yang jelas orang yang like pasti dia menyenangi video ini. Dan ini kan jujur aja masjid ini dapat pahalanya juga maksudnya. Ya kan artinya ini yang nonton bukan cuma orang sini aja sampai keluar. Nah, harapan saya di media kita juga nanti kita akan mengekspos yang ada di lingkungan kita gitu. Iya. Nah, tadi terkait dengan menyambung yang tadi Pak Ketua sampaikan, memang itu salah satu beberapa program yang ingin kita ciptakan gitu. Memang yang Habib bilang tadi nggak bisa langsung tunduk gitu ya, nggak bisa. Makanya mungkin nanti di langkah awal misalnya kan setiap subuh minggu misalnya ada pembacaan hadis untuk anak muda tuh supaya anak muda maju, kita video nanti kita upload. Nanti kalau misalnya itu contoh aja, artinya macam-macam nanti ini gimana caranya. Kalau saya cenderung anak-anak yang habis Quran itu aja. Ya bisa juga. Jadi dia yang terus rutin di jadwal. Misalnya kalau ada 7, jadi ini aja rutin gitu. Baca hadis, tamu ya macam-macam lah kegiatan mereka itu, mesti kan ada di kegiatan mereka itu. Ya, jadi itu memang itu Abi sama Pak Ketua. Jadi gimana caranya sarana prasarana yang ada di masjid kita itu bisa kita maksimalkan lah. Artinya kan kita juga untuk mereka yang sudah menginfakkan dananya ini bisa nilainya bisa ini bermanfaat. Saya jujur aja kayak di rumah TPA itu kan. Saya sempat ngobrol sih gimana caranya bisa nanti ada playgroup misalnya gitu ya. Ini baru ide aja. Anak-anak yang ada di lingkungan kita ya bisa disitulah ininya playgroupnya, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Ya mungkin nanti kegiatan-kegiatan yang lain lah kita sama-sama kita ini gitu. Yang jelas saat ini kita sudah punya media sosial, gimana caranya media sosial itu kita isi hal-hal positif gitu yang ada di lingkungan kita. Nah, hal-hal itu nggak bisa langsung ada sendiri gitu kalau nggak kita program gitu. Nah, mungkin nanti anak-anak tahfiz Quran ya kita sendiri mungkin nanti ada dialog inilah yang ringan-ringan aja gitu, membahas keseharian. Nah, syaratnya kalau untuk video panjang itu minimal 3 menit. Ya, kalau kita ngobrol 3 menit kan, karena kan saya waktu pas kemarin ini di video saya ada sama Pak Ali tuh, cuma ngopi berdua aja, ngobrol kurang lebih 8 menit. Yang nonton udah 1.000 orang. Itu loh maksudnya, itu ya artinya kan udah lo obrolan ya masalah ini aja sharing pengalaman aja. Apalagi kalau misalnya kita masalah dakwah, masalah kebaikan, misalnya. Tapi sebelum kita dialog kita harus ada bahan. Contohnya keutamaan sholat berjamaah. Contoh aja nih ya kan. Ya, yang gitu-gitu aja ya, keseharian aja gitu. Nah, nanti narasumbernya sama hostnya harus mempelajari dulu gitu. Kalau bisa juga monolog bisa ya kan, bisa dialog, bisa monolog. Terserah aja gimana ininya. Nah, berikutnya kalau bisa kita harus banyak stok video. Tujuannya apa? Jadi kan ini kalau saya sih punya cita-cita ya, YouTube masjid ini dalam jangka 6 bulan tuh harus monetisasi, ya kan? Orang saya yang asal-asalan aja bisa, masa ini timnya udah kuat gini nggak bisa gitu loh maksud saya. Salah satu syaratnya subscribernya harus 1.000, jam tayangnya harus 4.000. Nah ini kan
kita baru mulai nih ya nggak apa-apa namanya masih mulai kan. Nah ini nih, jadi nanti caranya, misalnya sehari ini kita bisa membuat 5 video, contoh aja ya. 5 video ini nggak hari ini kita upload semua. Besok satu, besoknya satu, besoknya satu, besoknya satu. Nah contohnya kayak saat ini kalau kita belum punya program, waktu kita sholat Jumat, itu bisa 3 video, bisa 4 video. Pertama itu laporan ABI, laporan apa? Keuangan satu video. Oh gitu. Azan itu 1 video. Karena azan itu saya lihat lebih dari 3 menit. Yang penting syaratnya lebih 3 menit. Yang ketiga apa? Khutbahnya. Yang keempat gabungan ininya. Gabungan 1 2 3 ini. Itu bisa 4 hari kita tayang. Tapi itu harus ada timnya karena ya harus dibuat videonya itu loh. Makanya nanti cara ngambil videonya, ya waktu pas laporan ABI, ambil tag. Begitu selesai langsung kita matiin. Kan itu bisa digabung nanti. Azan, udah selesai kita matiin. Pas khutbah, selesai kita matiin. Itu kan 3 video. 3 itu bisa kita gabung. Nah, itulah yang hal-hal gitu kan yang bisa kita lakukan mungkin yang untuk saat ini. Gitu. Mungkin nanti saya sih sebenarnya sudah ada rencana juga sih untuk dialog atau monolog gitu ya. Narasumbernya ya bisa ABI, bisa. Jadi kita bisa semua karena kan misalnya kan manfaat keutamaan sholat berjamaah misalnya kan itu kan kita pelajarin dulu kan. Nah, nanti tinggal saya mau dialog, kalau mau monolog gitu. Mungkin itu sih sekedar dari saya. Pertama sharing, kedua juga kita gimananya program terutama media sosial kita ya. Jujur aja saya yang paham YouTube lah, kalau yang nanti Facebook, Instagram, sama TikTok nanti ya bareng-bareng lah kita ya. Mungkin itu sekedar dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Subur sudah memberikan dengan panjang lebar dengan pengalaman yang sudah didapat dia waktu di Kalimantan, kemudian diterapkan di sini. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Subur. Mungkin dari Mas Hanif ada yang mau disampaikan? Yang mau salah satu bahan yang pernah terlintas itu, anak-anak rumah Quran itu tiap habis asar itu mereka ada zikir petang. Oh iya itu. Nah itu juga bagus tuh. Jadi kita syuting juga, mereka kumpul di situ. Kalau pagi mereka ada yang satu di sana, ada di sana mencar gitu, mungkin gitu. Jadi memang harus ada yang standby nih. Pagi siapa, subuh siapa gitu, sore siapa gitu paling. Ya. Iya, itu bagus juga memang. Kayaknya kita belum itu laksanakan kalau yang mereka lagi zikir dan belum ya. Nanti kan ada yang baru nanti ini. Berapa 10 orang kalau nggak salah ya. Kan datang nanti kalau yang baru itu nanti kita rangkul benar. Kita ini aja. Ya, kita kondisikan. Kayak gini aja. Kita kondisikan. Kita kondisikan dulu. Yang selama ini kayak agak kurang dia. Karena dari awal kita juga nggak ini. Iya. Kalau sekarang kan. Kalau yang dulu kan ya waktu lagi insya Allah nanti pengalaman inilah mereka datang, kita panggil, kita sambut lah ya. Kita sambut. Jadi minta bantuan mereka bikin konten juga gitu. Iya. Untuk anak Risma nanti saya hubungi lagi nanti karena masih banyak berhalangan. Si Diki tadi kan lagi di rumah Pak D-nya. Tapi butuh izin sama ininya nggak, darurat matanya nggak tuh? Gimana? Kita kan ngambil konten. Ada darurat matanya itu. Ya kita ngobrol dulu dari ngobrol dulu dari kan ada ngobrol sama Wahyu. Dengan Wahyunya kita ngobrol. Wahyu ya. Oke, cukup gitu kira-kira Pak Ketua. Ya, cukup. Ya, terima kasih kepada Bapak-bapak yang sudah hadir pada malam hari ini yang mendiskusikan tentang YouTube dan kemajuan masjid kita. Insya Allah nanti kalau beberapa hari ke depan kita akan kumpul lagi, kemudian kita akan menyambut anak Hafiz itu, kemudian anak-anak Risma kita kumpulkan supaya mereka tahu juga apa tujuannya itu kan.
Saya kira itu saja yang Benar, ada sedikit lagi mumpung masih ingat. Habis sih kemarin sempat ngomong, mungkin nggak kita ngumpulin anak-anak itu sekaligus mengundang apa Bi? Yang kita Iya. yang kita apa namanya? Motivatornya. Motivator itu. Motivatornya. Motivator itu kan terkait dengan Wis ketemu tuh dong. Hah? Yang terkait dengan Tapi pastikan dulu anak-anak kita ini kita tidak ada kita kumpulkan dulu, kumpul dan baru kita undang. Iya. motivator. Saya belum ketemu di sininya, namanya lagi. Padahal udah minta. Iya dulu katanya. Kan nanti bisa ini. Kan ada di YouTube saya ada kan? Ada ya? Ada nomor-nomor. Ya udah. Nanti bisa Coba kita- dicek dulu. Nah, kita cek. Oke, sudah. Ya. Cukup. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Mari kita tutup agenda kita pada malam ini dengan membacakan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk merangkul anak-anak kita mulai dari kita dulu. Salam ke anak-anak. tua ya. Jadi berapa menit itu sudah kelihatan itu Pak ya? Pak Ketua aja nggak salah kalau saya. Saya mau ngelakuin nggak enak. Ini apa nih? Peniti apa namanya? Pentilnya. Ada berapa menit? Kelihatan Pak? 56